warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Semangat, Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Oke, baik Gibran, langsung untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk siap, Rek. Hormat, Rek. Tegak, Rek. Acara awal. Oke, baik. Terima kasih Gibran. Kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ibu? Apakah semangat untuk mengikuti pelajaran? Semangat. Oke. Biar semangatnya tambah, kita melakukan ice breaking. Ada yang mau? Sekarang ibu contohkan, nanti anak-anak ibu ikuti ya. Namanya ice breakingnya buka tutup. Buka tutup. Ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Golong-golong, digolong-golong, lalu tersenyum, hihi, golong-golong, golong-golong, sambil tertawa, haha. Oke, kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Golong-golong, digolong-golong, lalu tersenyum, hihi, digolong-golong, digolong-golong, sambil tertawa, haha. Ulang satu kali lagi ya, biar semangat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digolong-golong, digolong-golong, sambil tersenyum, hihi. Golong-golong, digolong-golong, sambil tertawa, haha. Oke. Sekarang udah semangat kan? Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran pertama. Anak ibu tahu apa itu benda? Apa? Ya, benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati suatu ruang dan memiliki massa atau ukuran. Ya, benda ada 2 jenis pengelompokannya. Yang pertama ada benda hidup. Yang kedua ada benda mati. Baik, kalau benda mati itu ciri-cirinya seperti apa? Layu. Benda mati. Benda mati itu dicontohkan seperti meja, kursi, laptop, HP. Ya, itu pokoknya yang bisa diukur dan bisa menepati ruang. Ciri-ciri benda mati itu tidak
bernafas. Yang kedua, ciri-cirinya itu tidak bergerak seperti meja ini. Kan dia diam, tidak bergerak. Kalau dipindahkan, baru dia bergerak. Ya, seperti itu. Yang kemudian, yang kedua, itu ada benda hidup. Ya, betul. Ya, betul. Apa lagi? Apa? Buaya, kerbau. Ya. Burung. Ya. Ya, betul anak itu. Ya, betul semuanya. Benda hidup itu dia bernafas, bergerak, reaksi terhadap rangsangan, memiliki rangsangan. Ya, seperti manusia. Lagi tumbuhan. Dan satu lagi ada hewan. Ya. Kita manusia itu bernafas? Ya, kalau tidak bernafas? Setelah itu, kemudian ciri-cirinya ada lagi dapat bergerak. Anak-anak ibu bisa bergerak semuanya? Tadi pagi ada senam tidak? Nah, ada. Kalau ada senam berarti kita badannya bergerak. Jadi kita adalah contoh dari benda hidup. Ya, setelah itu perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Yang pertama itu bernafas. Yang kedua bergerak. Kalau kita yang benda hidup ya. Setelah itu yang ketiga mempunyai reaksi terhadap rangsangan. Misalkan Gibran kena api. Bagaimana reaksi Gibran kalau kena api? Langsung menjauhi sumber api tersebut. Ya kan? Misalkan ini api, terus dipegang sama Gibran. Gibran refleks menjauhkan tangannya dari api. Itu namanya reaksi pada rangsangan. Kalau pada tumbuhan apa? Ada yang tahu daun putri malu? Tahu. Ada yang pernah memegangnya? Tahu. Ya, betul, Adam. Ya. Iya, kalau dia dipegang dia akan mengatup. Setelah itu ada hewan. Hewan bisa bergerak. Dia juga membutuhkan makanan dan minum seperti kita manusia. Itulah beda kita dengan benda mati seperti meja, seperti spidol, dan kursi seperti laptop. Gajah itu termasuk apa tadi? Benda hidup. Ya. Kita sebagai manusia juga bisa dapat diukur dengan alat timbangan. Anak ibu tahu apa itu timbangan? Apa? Ya, betul. Untuk menimbang berat badan. Di sini ada yang mau ditimbang berat badannya? Ayo. Siapa ya? Anak ibu yang di belakang, ayo. Ya, yang perempuan itu, ayo. Sekarang anak ibu persiapkan alat tulisnya, buku dan juga pena untuk mengetahui. Kita akan membandingkan berat badan teman kita. Ya, sama si Apis nanti ya. Ya, ayo. Ya, sekarang kita tulis berat badan dari teman kita ini 20 kilo. Ya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Apis ya, nanti kamu ya. Apis, saya Apis. Ya. Ya, nanti. Ya, ya. Apis beratnya, anak-anak ibu. Apis beratnya 43. Apis, terima kasih Apis.
Ya, itu contoh dari alat ukur pada benda hidup. Ya, pada benda mati kita dapat mengukur benda meja. Anak-anak ibu bisa mengukur meja dengan penggaris? Dengan penggaris. Kita menggunakan satuan baku namanya. Dalam matematika kita menggunakan satuan baku. Ada kilogram, ada hektogram, ada apa lagi? Ayo dihitung berapa panjang dan juga lebar meja ini. Ayo ambil itunya, penggaris, ayo. Ada yang punya penggaris? Ya, ayo. Ada yang bisa? Caranya begini ya. Dari sini, dari 0. 30. 29. Jadi 30 ditambah 29. Itu berapa? Berapa? Ya, betul. 59. Berarti panjang dari meja itu 59. Ya, betul. Baik. Ada pertanyaan untuk anak-anak ibu? Dari anak-anak ibu? Ada pertanyaan tentang benda? Ada? Ayo silakan, ada yang bertanya? Ya, ayo Gibran. Benda mati. Tadi sudah ibu sebutkan benda mati itu ada berapa? Ada banyak ragamnya dan juga bentuknya. Contohnya apa? Meja, laptop, terus ya papan, ya rumah, kursi, ya betul. Meja, ya benda itu, ya betul. Buku, ya penggaris. Ya, betul. Ya, betul semuanya. Sekarang ibu mau bertanya sama anak-anak ibu. Nanti kalau ada yang bisa menjawab, ibu akan memberikan hadiah. Laptop. Oke. Satu pertanyaan. Pertanyaan pertama. Siap semuanya? Deg-degan? Coba sebutkan apa yang dimaksud dengan benda. Tunggu satu-satu. Apis saya. Benda salah. Apa? Benda adalah. Tadi ada yang ibu bilang benda adalah. Ayo, kamu yang di belakang. Itu adalah contoh benda. Ya, betul. Betul temannya. Jemput sini hadiahnya. Ya. Baik, ini pertanyaan yang kedua. Sebutkan salah satu ciri-ciri benda hidup. Ayo, apa? Salah. Madam. Jawab dulu. Salah. Nopla.
Kenapa? Apa? Ciri-ciri benda hidup. Duduk. Ya, kamu. Tunggu dulu. Ini. Temannya dulu mau menjawab apa? Salah. Yang di belakang. Ayo. Nah, salah. Tunggu. Ya, kamu. Ciri-ciri benda hidup. Berarti tidak ada yang bisa menjawab. Tadi ada ibu bilang ciri-ciri benda hidup itu bernafas. Yang lagi bernafas. Habis itu apa lagi? Ya, kamu. Ya, betul. Ya, sini. Ya, dapat. Makanya dari tadi ibu bilang kalau ibu menjelaskan itu didengarkan. Jika perlu untuk anak-anak ibu bisa dicatat di bukunya agar bisa nanti menjawab pertanyaan dari ibu. Ya. Kemudian itu tadi bernafas dan apa? Bergerak. Lalu makan dan minum. Satu lagi ciri-cirinya. Apa? Udah. Ya. Reaksi terhadap rangsangan. Ada yang ibu contohkan ke Gibran tadi. Ketika Gibran, udah, tunggu dulu, duduk dulu. Tadi reaksi terhadap rangsangan, kan? Jadi kesimpulannya anak-anak ibu tidak mendengarkan dan tidak melihat ibu menjelaskan di depan. Selanjutnya, ciri-ciri benda mati. Ya, Adam, tunggu dulu. Adam, jawab Adam. Ya, betul. Ini untuk Adam. Ya. Selanjutnya. Tunggu. Ya. Satu-satu. Ya, kamu. Apa lagi? Ciri-ciri benda mati. Ayo. Udah, kamu udah. Kamu. Tunggu dulu. Biar dijawab temannya. Tunggu. Apa? Ayo, yang lain ada. Ya, kamu. Udah. Ya, duduk. Duduk semuanya. Ya, ini pertanyaan yang selanjutnya. Dengarkan pertanyaan dari ibu ya. Contoh dari benda hidup. Kamu. Ya, tunggu. Benda mati. Ada yang dapat? Benda mati. Contoh benda mati apa? Ya, betul. Ya. Ada satu lagi pertanyaan. Ya, duduk semuanya. Iya, sopan, duduk. Ya. Iya. Diam dulu ya. Ada satu lagi pertanyaan. Yang sudah menjawab tidak boleh menjawab lagi. Yang sudah mendapatkan hadiah tidak boleh menjawab lagi. Kasih kesempatan untuk teman-temannya. Dengarkan ya.
Benda hidup seperti kita manusia bisa diukur dengan topan. Belum. Apa? Ya, ya. Benda hidup bukan benda mati. Ya, kamu betul. Timbangan. Dengan timbangan. Jadi tadi berapa berat si Apis? Berapa tadi? 43. Ya. Betul. Jadi kita manusia itu juga dapat ditimbang beratnya itu dengan menggunakan timbangan. Ini untuk anak ibu. Ya. Baik. Pertanyaan sudah habis. Hadiah ibu juga sudah habis. Mungkin di lain waktu kita akan ada kuis lagi dengan ada hadiah. Ya, nanti bisa uang, bisa makanan, ya. Udah, hadiahnya sudah habis. Jadi pertanyaannya juga sudah habis. Baik, anak-anak ibu sekalian. Mungkin cukup di sini pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak ibu, apakah ada pertanyaan mengenai benda-benda ini? Adakah yang mau ditanyakan? Apakah tidak ada yang mau menanya? Tidak. Oke, ibu yang bertanya. Cahaya itu termasuk benda hidup apa benda mati? Tidak. Cahaya itu bukan termasuk benda hidup, juga tidak termasuk benda mati. Karena cahaya tidak bisa kita ukur. Ya. Cahaya tidak bisa kita ukur. Jadi, ya, kan tadi benda itu yang bisa menempati ruangan dan juga dapat diukur. Mengerti anak-anak ibu semuanya? Oke. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semuanya. Semoga atas pembelajarannya ibu berikan, anak-anak ibu mengerti atas apa yang ibu berikan kepada anak-anak semuanya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.